Wah, sebentar. Isu itu sekaligus dengan mengatakan bahwa semua DPR juga sampai dengan 2027, Presiden sampai dengan 2027, maka pilkada menjadi pertanyaan juga yang sudah sampai 2024 mau kemana? Berarti ada masalah nih kalau kayak gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan seorang ketua umum partai besar. Setidaknya kalau kita berbicara pada sejarah. Hari ini saya hadirkan seperti yang Anda ketahui bahwa podcast Akbar Faisal Unsensor itu memilih untuk bermain atau menghadirkan informasi pada segmen yang tidak terlalu menarik bagi banyak orang. Sementara ini berhubungan dengan kebutuhan publik kita bernama politik dan seluruh kebijakan-kebijakan publik. Hari ini saya kedatangan seorang menteri yang juga ketua umum Partai Persatuan Pembangunan sekaligus Menteri Bappenas, Bapak Suharto Monoarfa. Abang, terima kasih sudah berkunjung ke Akbar Faisal Unsensor. Hebat. Ini saya memang mengundang para elit, para pemimpin puncak partai. Jadi politik. Saya elit nih ya. Abang sudah orang ketua umum partai yang keempat. Datang terima kasih ke tempat kita untuk berbicara dengan kita. Bagi kami di sini, ruang politik itu tidak lagi harus berada dalam kesenyapan. Oh iya. Dia harus muncul ke publik. Partai-partai politik harus menghadirkan diri di ruang publik untuk berbicara dan menawarkan apa yang Anda tawarkan. Betul. Bukan lagi waktunya masyarakat dikasih cek kosong mau apa saja untuk kemudian kita saling menelikung di ujungnya. Ya. Pada beberapa bagian hal ini tak terbantahkan. Ya. Saya ingin mulai dengan pertanyaan begini, Abang. Abang ini sebagai menteri, salah satu menteri yang paling senior di kabinet. Oh, saya belum jadi apa-apa, Abang sudah jadi ketua banggar DPR. Jadi para penonton kalau melihat sejarahnya DPR, hanya ada sedikit nama yang bisa kita ingat kalau berbicara tentang bagaimana pemerintah dan DPR itu bertarung untuk menemukan sebuah format APBN yang seimbang untuk membangun negara. Sejak puluhan tahun lalu. Salah satunya adalah senior saya ini. Nah, kembali pada poin itu, Abang. Abang sebagai salah satu menteri senior, bagaimana menurut Abang kabinet yang sekarang ini? Saya mulai dari situ saja. Karena nantinya kita akan berbicara tentang bagaimana P3 gitu. Kabinet ini sudah sampai pada, kalau kita melihat proporsinya dari 1 sampai 10 kira-kira skalanya, itu sudah bergerak pada angka berapa sekarang? Ya, ini subjektivitas saya. Ya. Ya mendekati 7 saya kira. Mendekati 7 ya, mendekati 7. Tapi kok banyak gugatan itu, Bang? Oh ya? Ya, apa yang terjadi? Satu contoh misalnya, koordinasi antara satu menteri dengan menteri yang lain. Bahkan ada beberapa menteri saling berantem. Saya harus bertanya begini sama Abang, karena kan kementeriannya Abang itu salah satu kementerian yang cukup lebih banyak pasifnya karena memang merancang keuangan di belakang layar kan gitu ya. Pasif juga enggak. Pasif juga enggak? Enggak. Oke. Nah, bagaimana dengan yang tadi? Jadi pertama kan kita harus memastikan bagaimana setting perencanaan pembangunan itu benar-benar sesuai dengan tahapan-tahapannya, sesuai dengan targeting yang dibuat. Dan targeting yang dibuat itu tidak sekedar hanya berdasarkan asumsi, berdasarkan tren, nggak bisa. Saya kasih contoh misalnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita nggak bisa mengatakan, oh tahun depan nanti tumbuhnya 5, sekian sampai sekian, ini sampai sekian, nggak bisa. Saya nggak bisa ngomong begitu. Buat saya, waktu saya di Bappenas, karena di Bappenas posisinya bukan itu. Tetapi adalah kita harus melihat peluang kita seperti apa, targeting kita mau jadi apa, dan kemudian fase demi fase harus kita lalui. Nah kalau di fase ini apa yang harus kita lakukan? Maka untuk itu pertumbuhannya seperti apa? Misalnya, kita mau Indonesia 100 tahun merdeka, seperti apa? 100 tahun Indonesia merdeka, kita harus lepas setidak-tidaknya dari middle income trap. Kita sudah harus bisa 12.000 lebih, 12.600 US dollar
per kapita GDP kita, GDP per kapita kita. Nah, bahkan kalau bisa jauh di atas itu. Karena kita sudah lama, namanya juga trap. Middle income trap itu artinya kita sudah lebih dari 24 tahun. Nah, itu kita harus keluar dari sana. Kalau kita mau mencapai itu, so what? Gitu. Nah, basicnya apa? Jadi kalau ini sudah tinggal 20 tahun ke depan, nah pelan-pelan ya fase demi fase 5 tahun demi 5 tahun ini apa yang harus kita lakukan. Nah 5 tahun ini apa gitu. Oh kita tarik secara matematik berarti pertumbuhan ekonomi harus sekian. Kita coba cari, oh kalau begitu maka kemudian kita lakukan diagnosa, kita lakukan yang disebut dengan growth diagnostic. Nah dengan growth diagnostic kita bisa lihat, oh kalau mau tumbuhnya di atas 5%, maka industri harus tumbuh seperti ini. Kalau industri mau tumbuh seperti ini, maka intervensi apa yang harus dilakukan di industri? Kan begitu. Lalu, kita bukan hanya itu, kita harus mengagregasikan pertumbuhan dari seluruh daerah. Dan kita tanya pada Bapeda, daerah provinsi A ini, Anda mau tumbuh berapa? Tumbuhnya sekian, masuk akal nggak? Kita tes. Oh, dia punya instrumen untuk pertumbuhan di sektor ini. Apakah benar akan dilakukan? Demikian. Maka kita agregasikan seluruh Indonesia ini, maka dapatlah angka itu. Dari semua sektor kita cross check, oh dapatlah angka itu. Itu pertumbuhan ekonomi. Jadi bukan kata IMF Indonesia tumbuh bisa begini, kata World Bank nggak bisa. Itu boleh dalam asumsi. Tapi kalau di Bappenas itu sasaran, targeting, which is sesuatu yang harus kita capai. Tapi kan analisa atau hitungan dari lembaga-lembaga katakanlah World Bank itu kan bisa kita jadikan sebagai jendela untuk melihat diri kita kan? Oh boleh, itu boleh. Tetapi kan kita harus juga mengukur seberapa besar kita bisa keluar dari window itu dan kemudian apa yang harus dilakukan. Namanya berencana kan. Jadi target. Kalau itu target meleset artinya ada sesuatu yang something wrong. Dalam konteks itu, Bang, saya tidak boleh mendebat. Nanti saya bicara koordinasi, setelah saya bicara koordinasi. Oke, baik. Karena itu kan ditanyain. Iya, saya coba untuk itu pertumbuhan dulu, karena ini banyak orang yang bertanya soal itu. Saya harus menyampaikan pertanyaan pada publik menyangkut dengan klaim pemerintah bahwa pertumbuhan kita telah mencapai 7,07%. Ada banyak analisa di situ. Tentu saja bagi para pengamat ekonomi atau mahasiswa fakultas ekonomi paham soal ini kan gitu ya. Tapi kan penonton Akbar Faisal ini dari berbagai kalangan. Pertanyaan mereka begini, ini benar gak sih? Pada saat kita normal saja tidak sampai 7, ini dalam kondisi COVID, ini kok malah 7. Bagaimana memberikan jawaban kepada masyarakat seperti itu? Pertama begini, pertumbuhan itu kan diukur dengan dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu kita mengalami kontraksi minus 5,32 pada segmen triwulan kedua itu. Nah, masuk akal kalau kita pada triwulan kedua tahun ini harus tumbuhnya tinggi. Begitu. Tumbuhnya tinggi. Artinya kalau kita mau kembali aja ke nol, itu tumbuhnya pasti jauh di atas 5,32. Kan begitu. Untuk supaya dia di atas itu. Nah, itu yang mengakibatkan orang suka mengatakan itu karena low base effect. Karena pada waktu itu kita rendah. Nah, sekarang nanti kita uji di akhir tahun. Semester 1 tahun ini itu kira-kira kita 3,01%. Karena waktu triwulan yang pertama kita masih minus, ya kan? Nah, jadi semesternya kita 3,01 ya, atau sekitar 3,1. Nah, antara itulah. Nah, ini menunjukkan bahwa ingat pada triwulan yang pertama kita juga agak minus. Kenapa? Mengalami kontraksi karena triwulan pertama tahun lalu kita positif. Positif hampir 3% gitu loh. Kita nggak bisa melampaui angka itu. Kalau kita bisa melampaui angka itu, berapa besar effortnya itu? Bahwa jadi pertumbuhan pasti positif. Nah, yang ini itu tumbuhnya sekian. Jadi diperbandingkan istilahnya year on year gitu. Jadi udah tahu kan sebenarnya apa makna dari
Klaim pemerintah 7,07%. Iya, jadi bukan sepanjang tahun. Nah, sepanjang itu tahun dia. itu belum tentu segitu kan. Masalahnya kan begini, Bang. Ini kan komunikasi pemerintah ini kadang-kadang nggak nyampe gitu ya. Iya. Jadi orang bilang 7,07 sementara keadaan kayak begini gitu kan. Ya, saya bisa paham. Oke. Kembali ke koordinasi tadi. Apa yang terjadi kemudian kok seperti apa ya? Antar kabinet itu menteri itu seperti ada tabrakan kemana-mana itu. Enggak juga. Jadi begini. Jadi setelah kita tahu apa yang harus kita lakukan, ya kan? Maka kita bikin apa yang disebut project prioritas. Nah, prioritasnya apa tahun depan misalnya? 1, 2, 3, 4. Temanya jelas, ya kan? Kita tema reformasi struktural dan juga ekonomi recovery tahun depan. Nah, itu kita turunkan tema itu, maka dapatlah satuan-satuan kegiatan-kegiatan sampai di bawah apa yang harus dilakukan. Maka Bappenas itu mengundang rapat trilateral namanya. Trilateral itu artinya Bappenas, Kementerian Keuangan yang punya resource envelope itu, dan kemudian Kementerian Teknis. Kita bilang uangnya ada sekian, uang sekian ini mau bikin apa? Oh bikin ini nggak sesuai, nggak cocok. Nanti ini kegiatan Anda itu tidak mendukung pertumbuhan. Nah gitu. Nah kenapa kita perlukan pertumbuhan? Karena minimal dua hal. Untuk menekan kemiskinan dan untuk menekan pengangguran. Dua hal itu saja sebenarnya. Nah kalau pertumbuhan ekonominya flat, bagaimana kita mau menekan kemiskinan? Bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja? Gitu. Nah terus koordinasinya seperti apa? Nah, pertama koordinasi di tingkat kami ya, di rapat trilateral itu harus dilakukan seperti ini. Sehingga nanti kemudian dapatlah angka-angka itu semua, kemudian pengalokasiannya. Nanti kemudian di bawah ke DPR. Ya, diusulkan dalam bentuk nota keuangan disampaikan ke DPR. Problemnya kemudian adalah ketika melaksanakan di lapangan. Tabrakan kiri kanan. Nah, melaksanakan di lapangan itu saya ingin mengatakan begini, dan berulang kali Presiden mengingatkan. Contoh, bangun pelabuhan. Waktu bangun pelabuhan, di sana perlu jalan. Oke, tapi kalau pelabuhan kita mau bangun di sana, siapa yang akan menyediakan jalan? Kementerian, ataukah kabupaten, ataukah provinsi? Mereka bilang, nanti ini kan ada persyaratannya, itu semua program mau ditaruh. Karena kan istilahnya LOKPRI, lokasi prioritas itu kan kita sudah taruh titiknya. Waktu kita sampaikan kepada, kan bukan di pusat itu kan hanya men-scramble semua itu dana. Tapi eksekusinya kan di lapangan, di tempat-tempat teman-teman bupati kita dan gubernur seluruh Indonesia. Jadi ini kita mau taruh di tempat Anda, boleh bisa nggak ada bikin ini? Apa yang terjadi? Itu dibangun, ini nggak ada. Saya malah pernah ke satu provinsi, pelabuhan itu dibangun oleh semasa Pak Jokowi yang pertama, ya, dan diresmikan oleh beliau. Waktu saya datang ke sana, itu sedang mau diperbaiki. Kemudian saya lihat logbooknya. Ini sudah dipakai berapa kali. Berapa kapal yang bersandar di situ setiap hari. Dan sulit sekali untuk saya terima dalam kenyataan. Nggak pernah ada? Ya, sebulan sekali. Ada yang pernah seminggu sekali. Itu kan berarti ada yang salah di sini. Masih terjadi praktek seperti ini? Itu terjadi kemarin saya. Nah, maka kami di Bappenas itu sekarang tidak hanya di ruang-ruang perencanaan di kantor, tapi kita juga sekarang mulai keluar, Bung Akbar. Jadi kita keluar, kita seminggu di satu provinsi. Kita cek ini, cek ini. Dan semua sektor, termasuk kesehatan. Jadi misalnya, satu ketika saya datang ke satu provinsi, saya masuk ke rumah sakit, saya tanya, apakah ada orang yang berapa pasien TBC di sini? Oh sekian Pak. Bagaimana cara kalian mengobati? Bagaimana kalian monitor itu? Gitu. Kenapa saya tanya ini? Karena angka insidensi TB di Indonesia nomor 2 di dunia. Dan tingkat kematian karena TB itu kita nomor 2 di dunia.
Jadi jauh lebih mengerikan dibandingkan COVID sebenarnya. Dan TB itu orang nganggap biasa saja. Dan TB itu bukan lagi kita temukan di kampung, di daerah, itu enggak. Di rumah sakit di Jakarta, di Bandung, Surabaya, rumah sakit rujukan nasional, ada itu. Bakteri itu. Kan luar biasa. Saya cek imunisasi untuk bayi. Bayi itu kan harus imunisasi. Umur begitu lahir, kemudian sampai dengan umur 2 tahun, 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya. Ada pengulangannya dan seterusnya. Indonesia sampai hari ini baru 57%. Bahkan gara-gara pandemi ini kemarin, saya cek di Kementerian Kesehatan, itu hanya di bawah 25%. Bahaya buat kita ini. Gitu. Karena imunisasi yang rendah itu punya potensi 1,78 terhadap stunting. Ya. Itu akan ada lost generation. Dan lost generation itu diikuti lagi dengan learning loss. Learning loss itu apa? Orang-orang harus belajar dari rumah. Tapi tidak ada sinyal. Kasihan kan? Nah itu. Jadi kami turun. Nah itu yang kita koordinasikan. Kita lihat. Nah saya tidak mau nyalahkan. Tetapi memang terjadi. Ya, apakah sinkron koordinasi memang ada. Makanya. Artinya abang ingin mengatakan bahwa problem komunikasi itu terjadi gitu kan? Ya, jadi gini loh, yang Presiden mengatakan bukan hanya send tapi deliver, itu memang kejadian. Jadi orang cuma send tapi nggak deliver. Itu ya makanya kan saya kan cukup mengenal Bapak Presiden kita ini kan. Iya. Dan beliau ini termasuk orang yang cukup sabar untuk banyak hal. Oh, sangat sabar. Tapi kok akhir-akhir ini sering marah. Marahnya orang Jawa lah ya. Marahnya orang Jawa. Jadi dalam hati saya, dalam hati benak banyak orang, oke, berarti ada masalah nih kalau kayak gitu kan. Yeah. Dan ternyata abang sudah menjawabnya. Oke, sekarang saya mau tidak mau harus bicara tentang P3. Harus P3. Itu jauh lebih menarik. Jadi saya tidak bisa melupakan proses pemahaman saya dan perkenalan saya dengan dunia politik itu dimulai dari masa kecil, terutama pada masa-masa kampanye yang ekstrim dulu kan. Cuma 3 partai dulu kan. Iya, iya. Ya, golongan karya. Kita belum menyebutnya Partai Golkar, belum. Golongan karya, kemudian PDI, belum ada PDIP, kemudian P3. P3. Di kampung saya namanya Ka'bah. Iya. Partai Ka'bah, lambangnya gitu kan. Wah, itu luar biasa itu. Dan P3 terutama di kampung saya di Sulawesi Selatan itu basisnya kuat sekali. Ya. Kuat sekali. Nanti yang akan datang harus basisnya lebih kuat lagi ya. Saya titip sama ya, Bung Akbar. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa hari ini kemudian hari ini P3 coba tampilkan posisi P3 di parlemen. Ya, hasil pemilu 2019 kemarin P3 menjadi partai paling kecil. Ya. Perolehannya 4,53. Dalam konteks geopolitiknya ini banyak faktor dan yang paling menentukan atau yang paling membuat posisi ini seperti ini adalah tertangkapnya Ketua Umum P3, sahabat kita Romi Mursi, sahabat saya juga, itu beberapa hari sebelum pemilu gitu. Ya, itu memukul sekali. Betul. Dan hari itu saya menyaksikan teman-teman P3 menangis. Almarhumah Reni itu saya telepon, dia tidak bisa ngomong lagi, cuma menangis saja. Ya, Pak Arsul juga sampai menganga gitu ya. Pertanyaan saya begini, P3 hari ini kok terlalu sopan di depan kekuasaan? Sopannya gimana maksudnya? Berjuang habis-habisan pada saat Pilpres. Saya lihat sendiri kan ya, karena saya juga bagian dari tim itu dulu. Dikasih 1 anggota kabinet, sabar. Ya kan? Kemudian ada kebijakan pemerintah, disuruh tarung, lakukan. Kenapa P3 begitu sabar di hadapan, begitu sopan di hadapan kekuasaan hari ini, Bang? Ini menarik pertanyaan ini. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan itu begini. Saya ingin mengatakan setelah reformasi,
partai yang terfragmentasi lebih dulu itu adalah P3. P3 ya. Bayangkan kader-kader P3. Bahkan ada yang masih jadi anggota DPR, fraksi P3, sudah loncat ke partai lain. Pada waktu itu antara ini PKB. Oh, sebelum kelahiran PKB ya? Sesudah. Jadi dari P3 ke PKB? Iya, sesudah ada lahirnya itu. Mereka sudah pindah ke sana ya. Saya nggak perlu sebut namanya, tapi mereka sudah ke sana. Kemudian ada juga partai yang lain, PKNU pada waktu itu. Jadi terfragmentasi sedemikian rupa, luar biasa. Kemudian ada PAN, PBB, ingat almarhum ya Mas Ton, Hartono Marjono, itu kan tokoh P3, mendirikan partai. Yang memang mungkin kader-kader P3 itu luar biasa banyaknya di rumah besar itu. Jadi nggak mau lompat mereka, mau boom gitu. Karena tekanan mungkin soal kesabaran aja sebenarnya. Ya kan, tidak melihat. Karena lihat ini opportunity, keluar. Karena dibukanya pembentukan partai-partai politik. Tetapi tidak menghitung bahwa apa akibatnya fragmentasi itu. Nah, fragmentasi itu yang menurut saya yang pertama membuat P3 itu menurun. Itu satu. Tapi dibuktikan pada pemilu 1999, P3 masih tetap nomor 3. Masih nomor 3. Ya. Bahkan tahun 2004 masih juga nomor 3. Ya, 8,15%. Iya. Masih nomor 3. Tahun 2004 ya, masih. Kalau dari jumlah kursinya itu masih, karena 59 dan 58. Masih nomor 3 gitu. Ya kan? Nah, kan setelah itu datanglah air bah yang luar biasa dengan muncul pemilihan presiden baru, ya kan? Setelah tahun 2004 kita masih bisa bertahan, tapi 2009 dengan zamannya SBY, kemudian euforia mulai, orang sudah bicara kotel efek terhadap tokoh dan orang sudah lupa partai politik, orang bergeser. Ya kan? Orang bergeser dari partai politik ke tokoh. Ya kan? Nah, kita nggak punya tokoh yang punya ikatan emosional yang kuat. Nggak punya. P3 itu adalah partai terbuka. Kalau yang saya bisa mengatakan adalah partai yang go publicnya luar biasa. Siapa pemiliknya? Pemiliknya adalah semua anggota itu. Nggak ada misalnya seseorang yang besar, punya kapital besar di belakang terus pegang begitu. Nggak ada. Atau orang dengan kekuasaan yang luar biasa, dengan magnetismenya, ketokohan, atau karena dia punya sejarah seperti apa. Wah, di sana nggak ada. Tunggu dulu, sampai situ dulu Bang. Sebelum menjawab pertanyaan saya yang tadi. Kenapa sampai begitu? Tidakkah partai P3 ini adalah partai yang sangat seksi sebenarnya? Oh iya, sangat partai besar. Loh, sebagai partai. Iya. Tapi saya bicara publik, ini umum. Iya. Jadi dari partai tiba-tiba ketokohan orang yang dicari itu. Itu yang saya maksud. Kenapa sampai kemudian apa yang terjadi sampai P3 itu tidak menarik bagi orang-orang untuk kemudian memikirkan bisa menjadi bohir lah segala macam bagi P3 ya. Nama-nama karena begini bukan. Karena di P3 itu begitu terbuka. Anda nggak bisa kemudian menjadi diktator di dalam itu, kemudian Anda menjadi otoritarian di sana, ya, yang diperjuangkan oleh P3 itu kan kita tidak mau otoritarian, dan nggak ada misalnya terus sewenang-wenang begitu, nggak bisa. Itu yang terjadi di kita, sehingga saya muncul sebagai ketua umum itu sebuah proses. Saudara Romahur Muzi sebuah proses, Surya Dharma Ali proses semua. Jadi orang nggak tahu kira-kira nanti 2024 ini Harso masih jadi ketua umum apa enggak? Walau alam bisawab. Tetapi partai-partai lain kita bisa duga masih siapa ketua umum. Itu bagus buat P3 atau buruk bagi P3? Kalau menurut saya bagus buat partai politik Indonesia ke depan. Oh ya. Bagus buat partai. Jadi kita ingin tetap mengambil posisi itu untuk menjadi contoh. Bahwa yang muncul itu yang harus dibesarkan partainya. Karena ingat tadi kita bicara soal dialog bagaimana Sokrates itu tidak mau
yang namanya demokrasi itu rata gitu, kan enggak. Karena ada orang punya knowledge yang berbeda-beda, ya kan, kapasitinya berbeda-beda. Nggak mungkin kan orang yang cuma sampai sekolahnya ini dengan sekolahnya ini beda dong caranya memilih, cara memandang, karena punya akibat dan dia bisa berhitung. Nah ini kan diwakilkan kan, kemudian diwakilkan. Nah diwakilkan kemana? Ke partai politik. Kan harusnya begitu. Nah partai politik ini kemudian ya bukan terus kemudian pentokohannya itu, tetapi partai politik sebagai mesin itu tadi menggantikan itu. Nah, untuk membuktikan bahwa dia kemudian bisa menjelaskan kepada masyarakat, kepada publik. Nah, era ini belum ada. Zaman masa ini belum ada. Sorry to say, belum. Nah, saya nggak tahu mungkin berapa, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan. Ketika kemudian partai-partai itu menjadi lebih terbuka. Ya sekarang saya sudah lihat misalnya, sebutlah partai yang lain saya lihat. Itu juga ada yang tidak perlu ada bohir apa segala. Itu bisa ganti gitu. Set. Itu bagus. Ya. Jadi ini sebenarnya penting buat perjalanan politik Indonesia ke depan. Contoh apa misalnya kayak Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo itu bukan tokoh partai, tetapi kemudian bisa diterima oleh publik. Itu kan sesuatu yang bagus, sesuatu yang baru gitu. Nah, ini menurut saya pergeseran ini mudah-mudahan ke depan. Nah, problemnya adalah titik berangkatnya itu dengan keberdayaan masing-masing itu harus sama. Nggak bisa yang ini udah di sana, ini ya beda. Kapasitasnya berbeda. Karena begini, elektoral kita itu, sorry to say, di elektoral Bung Akbar sendiri merasakan ketika Anda jadi anggota DPR, kemudian Anda datang ke Anda punya dapil, Anda maintain, bicara, dialog sama masyarakat di sana, atau ada yang diperjuangkan, apa mungkin fisik ada yang ditunjukkan. Tapi itu tidak kemudian automatically dihitung sebagai elektoral Anda. Kemudian itu dianggap kontribusi Anda, ya kan, yang jelas. Enggak. Ya, Bang, itu problem kita hari ini. Kita akan berbicara soal itu. Tapi saya masih berbicara tentang apa posisi P3 hari ini yang memilih untuk berada dalam koalisi pemerintahan. Tidakkah dan layak menurut saya itu sebuah partai politik yang berada dalam pemerintahan juga menerima efek elektoral? Tidak selamanya. Makanya saya bilang ngomong tadi, itu tidak dengan sendirinya. Tidak dengan sendirinya. Jangan. Tapi kalau begitu keadaannya apa gunanya P3 berada di pemerintahan kalau kemudian pada akhirnya... Sama juga pertanyaan itu, apa gunanya juga di luar pemerintahan. Karena begitu, gitu loh. Itu sama gitu. Artinya dalam hal elektoral, nowadays, kalau kita mau lihat semua, itu bukan itu penyelesaian. Kita ngertilah penyelesaiannya seperti apa. Ya. Nah, kalau masih caranya seperti itu, ya sorry, memang kita tidak dalam posisi yang punya kapasitas luar biasa. Partai kami itu adalah partai kader. Memang kader. Orang yang punya ideologi, punya itu semangat dan dia gitu loh. Yang kayak kalau digambarkan kayak perjuangan tahun 45 itu ya bambu runcing, gitu loh. Gitu. Bukan kemudian ada senjata gitu, nggak ada gitu. Tapi ada value di sana, ada moralitas yang dikejar di sana, gitu. Masalahnya adalah masyarakat itu sudah sampai nggak pada tahapan itu? Belum. Karena apa? Karena pendidikan politik kita itu nihil. Pendidikan politik kita itu hanya pendidikan politik kepada kader, bukan pendidikan politik kepada publik. Nah ini yang pelan-pelan harus kita lakukan. Itu pun kalau ada pendidikan politik kepada kader. Iya. Ya, ada kader yang nggak tahu platform partainya gitu kan. Saya nggak tahu hal itu. Tapi kalau di P3 ada pendidikan. Iya. Karena itulah yang membuat mereka ada terus, ya kan. Harus ada. Nah, pendidikan itu. Lihat saja Amerika Serikat. Amerika Serikat itu berapa sih tingkat partisipasi di pemilu? Di bawah 50%. Berapa ratus tahun mereka melakukan sosialisasi pendidikan politik ke masyarakatnya.
luar biasa. Nah itu takes time. Tapi kita ini sebenarnya sudah jauh lebih cepat. Sudah jauh lebih cepat dan baik, bagus menurut saya. Nah itu yang kenapa kita ingin tetap. Jadi kalau misalnya saya ditanyakan apa targetnya Pak Harso? Targetnya ketum apa? Target saya elektoral. Saya belum punya target misalnya, oh nanti presiden. Atau kita dukung presiden A. Kita dukung wakil presiden A. Enggak. Nowadays P3 itu di kepalanya dan dari kemarin juga kita bicara elektoral partai. Iya, tentu saja saya hargai Bang, kita hargai semua itu. Tapi kan juga adalah layak dan wajar kalau kemudian partai-partai itu mendapatkan efek elektoral kan dari situ. Selain soal idealisme demokrasi segala macam tadi itu kan. Pertanyaannya kan kemudian adalah P3, sebuah partai yang luar biasa sekali. Yang saya sudah katakan sejak dari awal, adalah sebuah sejarah besar. Dan pada beberapa bagian diri saya kita akan buktikan lagi sejarah yang besar itu. Oh iya, saya senang mendengarnya gitu kan. Saya senang mendengarnya. Tapi maksud saya adalah, saya juga melihat itu. Kami melakukan riset kecil-kecilan gitu ya. Ternyata banyak rakyat P3 itu memilih untuk atau barangkali berpikir mungkin ada baiknya kita berada di luar pemerintahan kok. Oh iya, itu diskusi yang sering terbentuk, ya kan? Karena dianggap karakternya kita itu bukan karakter di pemerintahan, ya kan? Karakternya itu di luar pemerintahan. Tapi kan yang namanya partai politik itu kan untuk bagaimana bisa memberikan pengaruh yang positif, ya dia masuk di kekuasaan. Partai politik dibuat untuk itu. Partai politik bukan dibuat untuk kemudian menegur kekuasaan, aneh bin ajaib. Meluruskan kekuasaan ketika dia di luar dan dia kalah. Tetapi ketika dia dibentuk, ya kan, asasinya itu. Dia dibentuk untuk itu. Ya, untuk kemaslahatan, untuk memperbaiki sesuatu. Oh, saya bisa lakukan ini, lakukan. Dia bisa lakukan di luar. Tapi P3 punya karakter oposan loh, Bang. Ya, memang begitu. Tetapi ingat, oposisi kita juga sekalipun kita di pemerintahan, kita tidak dengan serta-merta bisa lurus gitu. Linear gitu. Enggak. Boleh tolong lihat statement dari teman-teman fraksi P3. Enggak, yang banyak sering dikutip. Enggak selamanya linear seperti itu. Ya, enggak. Kayak misalnya presiden ini baru akhir-akhir kemarin pergi ke Blitar, kemudian ada orang petani bawa protes gitu kan, kasih lihat ini, tiba-tiba digeruduk aja, diambil polisi dan ditangkap gitu. P3 ngomong, jangan overacting polisi, tolong. Mereka kan cuma hanya ingin menyampaikan sesuatu. Ya diakomodasi, dikasih lihat gimana caranya. Jangan gaduh, jangan membuat sesuatu. Ya security dia amankan aja. Tapi pesannya sampai. Presiden juga nggak suka pasti itu. Kalau presiden tahu. Gitu loh. Juga kalau misalnya dengan presiden rame-rame terus ada tiba-tiba pas pampres nginjek masyarakat apa gini. Kita tegur. Kita sampaikan. Artinya peran-peran mungkin bukan oposisi ya, tapi peran-peran kritis itu tetap dilakukan. Oh, harus dilakukan, harus. Termasuk saya misalnya sebagai menteri, saya bilang kalau sebagai menteri gini, sebagai ketua umum beda lagi saya punya pandangan. Dan itu pernah terjadi? Oh ya pernah terjadi. Cakep itu. pada isu apa, Bang? Ya soalnya misalnya pertumbuhan ekonomi. Saya orang yang, apalagi saya di dalam pemerintahan, saya ingin ekonomi Indonesia itu tumbuh dengan pesat ke depan. Wah itu pesimis, ini cuma sekian, kita nggak bisa sampai segitu. Belum dicoba, belum dilakukan. Kalau kita pilih itu, ada konsekuensi dari semuanya. Nah konsekuensi itu yang harus kita lakukan. Semua pilihan ada konsekuensi. Tapi jangan, belum kita udah kalah perang dulu. Wah kita begini, nggak bisa. Sementara kita punya PR itu besar, banyak sekali. Kalau kita lakukan, insya Allah bisa kita lakukan. Karena apa? Secara teknokratik kita hitung, bisa kita lakukan. Bisa dihitung secara bisa matematik. Dihitung dan bisa dipertanggungjawabkan. Gitu loh. Saya bisa argu, saya ketemu dengan para ekonom ya, yang pemenang hadiah Nobel. Saya ingin mau nguji apakah cara berpikir saya ini salah atau tidak. Gitu.
apakah jangan-jangan saya ngaco ini gitu. Enggak. Jadi artinya saya kan demi kebaikan negeri ini. Saya itu kadang-kadang itu kalau melihat abangnya itu saya bisa membayangkan unik. Lebih baik saya memilih kata unik. Begini bang, maksudnya pada posisi personal atas nama partai tentu saja berada di pemerintahan, menteri lagi, pembantu terdekat presiden. Yang tentu saja ya presiden sendiri sudah bilang tak ada agenda menteri, agenda presiden. Jadi totally di situ kan. Tapi pada sisi yang lain, abang itu adalah ketua umum partai. Oh iya, saya sadar itu. Dan partai sekarang ini, hari ini, bukan saya yang bilang loh bang. Publik mengatakan telah tanda petik kehilangan peran dan legitimasi. Mungkin karena terlalu gemuk berkumpul di pemerintahan. Boleh jadi. Dengan kumpulnya katakanlah PAN. Hal yang sama saya sampaikan kepada Bang Zulkifli Hasan kemarin. Iya. Tamu saya. Saya bisa setuju dengan pandangan itu. So, bagaimana mengatur ritme emosional, psikologis, dan tindakan dalam posisi seperti itu? Contoh yang lain, ibu kota negara. Oke. Iya kan, ibu kota negara. Kalau saya ditanya gitu, baik sebagai ketua umum partai maupun sebagai menteri, atau saya dibalik, ya saya mengatakan bahwa kalau tinggal apakah itu akan jadi keputusan politik atau tidak. Kalau itu jadi keputusan politik, artinya harus dibuktikan di proses politiknya. Nah, kalau setelah proses politiknya selesai, itu harus dilaksanakan. Nah, kalau itu dilaksanakan, maka kita harus menghitung gimana caranya melakukannya dalam situasi pandemi ini. Kan pandemi ini, ya Bung Akbar, bukan berarti kita kemudian berhenti, nggak kerja langsung, ya kita nggak bisa kemana-mana nih, kita nggak bisa bisnis dong ini. Loh, nah kita tinggal tunggu negara ngasih kita makan, nggak bisa begitu. Kita nggak bisa nyerah seperti itu. Yang benar adalah bagaimana kita bisa penularannya tidak kemana-mana. Bagaimana kita bisa mengkonten itu dengan baik. Maka saya sampaikan kepada Presiden, Pak, kalau saya ditanya, Bapak tanya sama saya bilang saya terus Pak. Itu dari sebelum itu terus Pak. Terus gimana Mas? Saya bilang, kalau terus itu artinya tinggal bagaimana cara kerjanya Pak. Bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara biaya. Saya kasih contoh. Saya akan bikin tempat itu saya kunci. Saya lockdown. Yang boleh di sana hanya para pekerja yang sudah melewati seluruh proses protokol kesehatan. Sudah divaksin, segala macam sudah dilakukan terhadap dia. Terus jadi kita bikin misalnya isolasi teritorial yang berlapis. Kita emergency teras kita siapkan. Ya kan, shop yardnya kita siapkan, dan bagaimana caranya supply dari material itu datang dan seterusnya. Itu artinya how to manage. Yang bersamaan pada itu how to contain. Barisan ada 100.000 orang mau kerja, kita tes tung gitu. Kenapa tidak? Itu juga mendorong produktivitas. Orang mau bekerja. Swasta juga, mau. Tapi syarat ini bisa nggak ada penuhi. Jadi ada kita bikin yang disebut dengan firewall. Firewall pertama adalah prokes kesehatan. Setuju nggak Anda dengan ini? Prokes kedua, bisnis modelnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, financial modelnya seperti ini. Kalau Anda setuju, actionnya begini. Then go. Ada. Gitu. Kalau saya nggak ada urusan, nggak apa-apa. Ya, tapi saya kan ini kan saya bicara juga dengan seorang ketua umum nih. Selain sebagai pembantu presiden, tapi sebagai ketua umum partai politik. Di parlemen, kelihatan kan, bukan cuma P3. Semua partai-partai ini kelihatannya kehilangan identitas, tanda petik. Saya jujur saja Bang, sebagai mantan anggota DPR, 10 tahun saya di DPR, saya agak bingung melihat posisi DPR hari ini. Ya, lah terus kalau menterinya berada sama pemerintahan,
ketua umumnya berada di pemerintahan sebagai menteri, terus kemudian partai politiknya juga terbawa dalam suasana seperti itu, hari ini dengan seluruh problem elektoral dan kemudian koordinasi yang luar biasa, terus apa yang bisa dipakai oleh P3 sebagai peluru untuk meyakinkan pemilih bahwa oh enggak, P3 itu masih berkarakter seperti yang Anda kenal. Oh ya, tetap. Seperti bagaimana untuk meyakinkan contoh soal vaksinasi. Oke. Maka saya perintah pada fraksi. Walaupun kita cuma 1 orang dan sekarang sudah 2 orang di Komisi 9. Ini ada vaccination gap di seluruh dunia. Harus sampaikan pada pemerintah. Bagaimana cara memastikan ketersediaan itu untuk kepentingan nasional kita. Tapi kan isu itu dimainkan oleh semua partai politik lah. Enggak. Pada waktu yang pertama kali itu enggak ya? Kita ngomong, gitu. Vaccination gap ini, ngomong, saya bilang. Tapi itu ngomongnya kan kayak seperti orang nggak catat aja. Kan begitu, tapi dia sampaikan. Gitu loh. Ya mungkin karena yang nyampaikan P3. Mungkin kalau nyampaikannya partainya Bang Partai Nasdem maksudnya. Bang, abang bukan bung. Kalau abang saya beda lagi kan. Gitu loh. Kan beda. Saya kasih tahu. Ya kan? Saya dilaporin misalnya dari teman-teman di komisi. Ini apa namanya? Cara penganggaran pembiayaannya gini, hajar terus. Saya bilang nggak bisa begitu. Abang setuju pengembangan vaksin Nusantara yang dilakukan oleh salah satu mantan menteri? Oh nggak apa-apa, silakan saja. Karena itu apa namanya kan metodenya yang beda. Metodenya yang beda ya. Dan dia nggak bisa dibikin massal. Itu dari dulu sudah bisa. Jadi misalnya Bung Akbar diambil darahnya, sel dendriknya diambil, dikenalkan virus itu, kemudian dikembangkan, disuntikin kembali. Okay. Sel dendritik namanya. Iya. Bang, pada akhirnya saya harus bicara tentang mau kemana kita tahun 2024. Seksi itu. Seksi. Sebenarnya P3 itu gimana sih? Setuju amandemen apa tidak? Ya, enggak lah. Enggak ya. Apa kepentingan kita lakukan amandemen? Saya mau tanya. Ya. Saya tidak melihat kepentingan. Sekarang misalnya gini. Bukan karena saya di Bappenas. Okay. Karena saya tahu persis pada awal-awal dibentuknya Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Okay. Saya masih di DPR. Kemudian kita sepakat untuk memiliki apa yang disebut dengan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Karena di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, salah satunya yang dipedomani adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi undang-undang. Karena di MPR sudah nggak ada, TAP MPR itu nggak ada lagi kan, namanya GBHN. Jadi garis-garis besar haluan negara dulu yang terlalu besar itu, terlalu outline itu, di dalam Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional itu dia lebih operasional gitu. Tetapi visinya jelas apa yang harus dicapai. Nah, kemudian kita bikinlah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang pertama setelah reformasi tahun 2005 sampai 2024. Itu 20 tahun pertama. Sekarang kita akan bikin 2025 sampai 2045. Ya, jadi artinya ini sudah dan apalagi nanti kita pilkada serentak seluruh Indonesia akan dimulai tahun 2024. Maka kalender politik dan kalender fiskal itu akan nyatu. Kalau sekarang kan belum. Bupati masuk tahun 2020, ya kan? Sementara fiskal sudah mulai dari 19 sampai rencana pembangunan jangka menengah daerah 19 sampai 2024. Atau ada yang masuk yang kemarin misalnya dari 2014 ke 19, dia tiba-tiba masuk di tengah 2017. Nah, ketika dia turunkan ke rencana kerja tahunannya, nggak ada yang bisa ngaklek ke sana. Bisa berantakan itu. Nah, berantakan. Sekarang itu konvergensi itu kita bisa lakukan. Karena kalender politiknya nyatu, kalender fiskalnya nyatu, kalender perencanaan pembangunan nasionalnya nyatu,
So, apalagi kebutuhan kita? Menarik ini. Jadi partai pendukung pemerintah, ketua umumnya berada di pemerintahan sebagai menteri, tetapi kita juga tidak tahu ya siapa sih sebenarnya yang mengembangkan isu ini ya. Ya, ada banyak pikiran di situ. Tapi menarik bahwa karena kan isu yang dibawa oleh amandemen itu setidaknya yang kita baca di ruang publik melalui media itu adalah penambahan masa jabatan presiden. Sudah 3 orang pimpinan parpol yang saya tanya soal itu, dari 4 tamu saya di sini pimpinan parpol semuanya mengatakan tidak bisa, tidak setuju dan tidak akan, kira-kira begitu bunyinya. Pada poin itu oke. Tapi kemudian ada juga isu yang mengatakan mungkin bukan perpanjangan, bukan penambahan periodisasi presiden. Tapi ada isu yang mengatakan bahwa masa jabatan presiden akan diperpanjang sampai ke tahun 2027. Apa sikap P3? Wah, sebentar. Isu itu sekaligus dengan mengatakan bahwa semua DPR juga sampai dengan 2027, presiden sampai dengan 2027. Maka pilkada menjadi pertanyaan juga yang sudah sampai 2024 mau kemana? Itu yang menarik tuh. Nah, teman-teman di parlemen, ntar Bang, teman-teman di parlemen mengatakan gini, oke, kalau memang mau digulirkan itu, tapi juga DPR juga diperpanjang. Oh iya, eksekutif diperpanjang, apa legislatif Nah, diperpanjang? iya makanya itu kan harus begitu dong. Iya. Kan harus berimbang untuk begitu. Nah, sekarang gimana dengan pilkada ini? Sementara kita sudah punya satu paduan yang bagus sekali dengan mengambil titik nol tahun 2024 sehingga start 2025 menjemput 100 tahun Indonesia mereka. Kalender politik kita nyatu, kalender perencanaan pembangunan nasionalnya sampai di daerah menyatu, kalender fiskalnya menyatu. Kan kalau tidak bisa terjadi sinkronisasi itu katanya siapa itu penyanyi kita itu terlalu. Terlalu. Iya. Kan kita harus lihat begitu. Itu penting gitu. Kalau begitu akhirnya ini bagus nih, menarik nih. Akhirnya kita mendapatkan sikap tegas dari P3. Terus siapa sebenarnya yang memainkan isu ini, Bang? Ya mungkin Pak Ketum punya analisa barangkali ya. P3 itu partai yang kalau saya boleh sampaikan ya, partai yang semuanya itu kita bahas bareng, demokratis, kemudian kita hitung kisi-kisinya bareng gitu, dan kita mengambil keputusan bareng-bareng. Jadi itu sudah muncul dari sikap kita, maka karena itu Wakil Ketua MPR kita di sana juga punya pandangan yang sama dengan kita gitu. Jadi saya ingin mengatakan ini bukan gerakan individual di Partai P3. Selamanya gerakannya itu adalah kolektif gitu. Itu yang saya ingin kembalikan ke ke rohnya Partai P3 ini. Karena dulu itu orang-orang kuat semua itu bisa nyatu. Bisa berbeda pendapat sekeras-kerasnya, tapi begitu keluar keputusan tuh halus sekali dan kemudian diterima oleh semua. Kita identifikasi itu. Salah satu yang kita ingat dari P3 itu adalah cara-cara seperti itu ya. Yeah. Kecerdasan mengelola diri di hadapan perubahan politik yang luar biasa gitu ya. Sayangnya kok pada bagian-bagian akhir perjalanan kita ini itu kelihatannya mendapatkan cobaan yang luar biasa gitu ya. Tapi apapun namanya Pak Ketum, saya pribadi dan tentu saja juga banyak orang mengatakan kita berharap P3 itu kembali pada track yang seperti kita kenal. Kita sedang berusaha itu, makanya kita kalau lihat logo P3 sekarang, ya, ini merawat persatuan dengan pembangunan. Kita tidak mungkin ya kan memaintain persatuan itu tanpa pembangunan. Nggak mungkin orang lapar, orang tidak punya lapangan kerja, kemudian ajak ayo kita kumpul gini, nggak bisa. Nggak bisa ya. Kita juga harus mikirkan bahwa mereka tidak boleh sakit, mereka juga harus sekolah, dan mereka harus juga bisa bekerja. Mereka harus bisa penghasilan, mereka harus juga muncul sebagai orang yang terhormat, dihargai. Baru kita bisa
namanya merawat kita punya persatuan. Jangan persatuan hanya kalian yang elit. Jangan persatuan itu. Gitu. Ini penting gitu. Gini Bang, yang saya mau katakan adalah mudah-mudahan apa harapan ini juga kelihatannya kok tergambar pada hasil survei ya. Insya Allah. Nah, kita lihat nih, pada pencapaian 2019 kan jeblok betul ya. Tinggal 4,52% dengan 19 kursi DPR. Hasil survei itu dari 0,5, iya, 2,4, 2,7 dan sekarang 3,9. Nah, indikator terakhir Agustus ya. Iya. Salah satu lembaga mengatakan pencapaiannya P3 3,9%. Mudah-mudahan, karena begini Bang, ini muncul dari hati kecil saya ya. Kita membutuhkan P3. Terima kasih. Dengan seluruh kebesarannya di masa lalu, itu kita butuhkan P3 untuk menguatkan demokrasi kita. Ya. Mungkin ada banyak kesalahan, tetapi kan ada ruang untuk memperbaikinya. Ya. Dan saya harap pada tahun 2024 nantinya P3 kembali mengisi negeri ini, mengisi demokrasi kita, mengisi konstitusi kita dengan yang telah mereka lakukan jauh sebelumnya. Iya, apa sih yang sebenarnya didemonstrasikan oleh P3 dalam hal kita berdemokrasi ini? Pertama, kita ingin menunjukkan bahwa di Indonesia ini nggak perlu dihadap-hadapkan antara demokrasi dan Islam. Nggak perlu. Kemudian kita juga ingin menunjukkan bahwa kehadiran P3 dengan azas Islam itu adalah azas yang membawa rahmatan lil alamin. Siapapun Anda, sekalipun Anda berbeda agama dengan kita, sekalipun Anda bukan dari kalangan yang dianggap kalangan kita, enggak. Semua Anda itu harus masuk di dalam, dan kita harus tunjukkan bahwa ini loh rahmatan lil alamin. Dalam istilah teman-teman P3, kembali ke rumah besar. Ya, jadi maksud saya gini, rahmatan lil alamin itu tidak eksklusif. Ya, ya. Rahmatan lil alamin itu inklusif. Ya, kita kemarin misalnya ini karena para olimpiade kemarin, kita misalnya mengusulkan kata-kata disabilitas itu kan dari disability, ya kan, disability. Artinya orang yang mempunyai perbedaan yang lain, yang berbeda, tidak punya kemampuan, disability, ya kan, tidak punya kemampuan, tidak ada kapasitas, tidak ada abilitas. Kita mau ganti, kalau boleh, disebut dengan different kemampuan. Jadi mereka memang bukan berarti tidak punya ability, tapi mereka different ability. Different ability. Karena itu singkatannya jangan disabilitas, tapi difabilitas. Difabilitas. Nah, difabilitas itu artinya kita ngewongke gitu, mengorangkan orang. Dia punya kapasitas kok. Dia punya ability yang harus kita akui. Sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Dan setiap orang begitu. Nah, itu contoh. Dan kita juga ingin mengatakan bahwa demokrasi itu harus melahirkan kesejahteraan. Sekarang kan orang mengatakan hanya negara-negara sejahtera yang bisa mengatakan demokrasi itu bisa tumbuh subur. Ya kan? Tapi India juga bukan negara yang tercapai dengan, tapi demokrasinya jalan. Ya kan? Amerika mengatakan harus sejahtera dulu baru mereka berdemokrasi. Tapi buktinya tingkat partisipasi di dalam pemilu mereka rendah. Masih bagus kita. Jadi kita harus tunjukkan itu juga. Nah, kehadiran demokrasi harus membawa kesejahteraan. Itu kita patrikan merawat persatuan dengan pembangunan. Luar biasa. Pak Ketum, terima kasih telah menjelaskan kepada kita semuanya. Salah satu agenda Akbar Faisal Uncensored itu adalah itu tadi, agar kemudian apa yang dipikirkan oleh partai politik itu juga dipahami oleh rakyat. Oh ya. Dan apa yang diinginkan oleh rakyat dipahami oleh partai politik. Hari-hari ini saya yakin Abang sebagai senior saya pasti lebih paham dan pasti lebih menyadari bahwa ini seperti dua rel yang berjalan bersisian,
tapi kok tidak pernah ketemu di ujungnya. Semoga saja perubahan komunikasi salah satunya lewat podcast ini itu membuat demokrasi kita menjadi lebih kuat. Abang sekali lagi terima kasih. Terima kasih Ya. Bung Akbar. Jadi luar biasa ini. Saya senang mendapatkan kesempatan ini. Terima kasih. Makasih Bang. Pemirsa, demikian komunikasi kita, diskusi kita, debat kita, diskusi kita, dan pembicaraan kita dengan Ketua Umum P3, Partai Persatuan Pembangunan, yang juga dalam hal ini adalah Menteri Bappenas, pembantu Presiden, Bapak Suharto Mono Arfa. Kita akan bertemu kembali pada debat, diskusi, dan pembicaraan yang lain dengan tema yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.